Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Ada dua narasi yang sangat indah yang ditawarkan dalam bacaan-bacaan kita yang kita dengarkan hari ini. Kedua narasi itu, cerita itu berkisah tentang raja. Yang pertama dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak adalah Raja Daud dengan kisah-kisahnya. Dan Injil Markus adalah kisah tentang Raja Herodes. Ada narasi indah yang digambarkan dari kisah menyertai kedua raja ini. Semuanya sebenarnya mirip, tetapi buahnya berbeda. Yang pertama adalah Raja Daud. Semua orang itu memuji-muji, memuliakan Daud atas segala pencapaiannya. Mereka bergembira, bersenang. Daud sudah melakukan banyak hal. Berhasil mengalahkan ini, berhasil merebahkan musuh yang gagah, berhasil membuat kemakmuran bagi bangsa Israel. Semua orang bergembira. Dan kegembiraannya terutama adalah di balik semua pencapaiannya, yaitu kegembiraan bahwa Allah menyertai sang raja. Allah menyertai Daud, menyertai segala tindakannya, sehingga membawa kebangkitan, kemuliaan bagi bangsa Israel. Digambarkan dalam bacaan pertama yang dilakukan oleh Daud itu apa? Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan. Dia menyanjung yang kudus, yang maha tinggi. Ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati, bergembira dengan segenap hati, dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Bukan itu saja, di depan mezbah dia menaruh kecapi, memperindahnya dengan lagu dan kidung-kidung, dan dia memuji-muji nama Tuhan. Daud tahu semua pencapaiannya itu adalah karena Tuhan. Dan seluruh masyarakatnya, rakyatnya yang memuji-muji Daud juga tahu. Mereka memuji Daud karena mereka memuji nama Tuhan yang kudus yang ada di belakang Daud. Maka mereka mengkidungkan nyanyian, bergembira, berdendang, dan bernyanyi-nyanyi seperti halnya dalam Mazmur. Sedangkan narasi yang kedua dalam Injil Markus sama-sama raja. Tetapi lihat apa kisah yang menyertai Raja Herodes yang digambarkan oleh penulis Injil Markus. Digambarkan tentang Raja Herodes mendengar kisah hadirnya Yesus. Banyak orang bertanya-tanya, siapakah Yesus? Oh, Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis. Oh, Yesus ini adalah Elia. Oh, Yesus ini adalah nabi-nabi zaman dahulu. Lalu mendengar banyak orang bergumam tentang Yohanes. Lalu Herodes mengingat kisah tentang Yohanes. Bukan, dia itu Yohanes. Saya ingat, saya memenggal kepalanya. Lalu muncullah cerita tentang bagaimana Herodes memenggal kepala Yohanes. Seorang raja memenggal kepala Yohanes. Digambarkan di sana, orang-orang sama-sama memuji dan memuliakan Herodes karena dia sebagai seorang raja. Maka tibalah saatnya mereka berpesta pora pada ulang tahun Herodes. Perjamuan besar, sama-sama berdendang, sama-sama menyanyikan lagu. Tapi yang dipuji, dimuliakan adalah Herodes. Kisahnya sangat miris, bahwa di tengah-tengah puji-pujian, tari-tarian, dan nyanyi-nyanyian sukacita ulang tahun, diminta kepada anaknya, kamu mau minta apa? Anaknya bilang ke mamanya, mah mau minta apa? Karena putri Herodias menari dan menyukakan hati Herodes, mamanya yang sedang benci seubun-ubun karena ditegur oleh Yohanes Pembaptis,
dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya Yohanes Pembaptis yang ada di dalam penjara dipenggal kepalanya, dihidangkan di atas sebuah talam sebagai hadiah bagi anak Herodias. Bapak dan Ibu yang terkasih, sangat miris mendengarkan dua narasi yang berbeda yang dilakukan oleh dua raja yang berbeda ini. Kita semua adalah raja atas kerajaan kita masing-masing. Entah itu rumah kita, toko kita, pekerjaan kita, raja atas hidup kita. Kita memimpin diri kita, memimpin orang. Orang memuji-muji, memuliakan kita, orang menyenangkan hati kita. Maka kiranya dua narasi yang bertolak belakang yang ditampilkan oleh dua raja ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua, raja-raja kecil yang hidup di dunia ini. Apakah kita mau sungguh seperti Daud? Apapun yang kita lakukan, pencapaian, kemuliaan, kesejahteraan, kehebatan kita, apakah mengingatkan kita kepada Allah yang menyelenggarakan semuanya? Apakah kita masih mau memuji dan memuliakan Dia yang sudah menganugerahkan semuanya? Apakah kita bergembira dan bersuka cita, bersenang, menyanyikan lagu pujian kepada Dia yang membuat kita sampai kepada titik ini? Atau kita justru seperti Herodes, justru melakukan yang bukan dikehendaki Tuhan, sama sekali tidak mengingat Tuhan, tetapi justru memikirkan balas dendam, emosi, memikirkan nama baik di hadapan banyak orang. Meskipun dia tahu dia bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan hal yang indah di mata Tuhan, tetapi karena sedang berada di depan teman-temannya, karena malu, karena sumpahnya, dia justru mengikuti apa yang menjadi dinamika dunia, dan dia melupakan Tuhan. Dan akhirnya yang satu, buahnya kehidupan, Daud membawa bangsa Israel kepada kehidupan, dan Herodes justru membawa pada buah kematian seorang yang benar, yaitu Yohanes Pembaptis. Kiranya refleksi ini bisa menjadi refleksi yang indah bagi kita semua, agar kita tidak salah langkah, tidak meninggalkan Tuhan yang menyelenggarakan semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,